kali mengumpulkan kami semua anak-anak Tuhan di persekutuan doa air hidup untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan teristimewa kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu penting bagi kami, sebab firman-Mu itulah yang menuntun kami, yang menjadi pedoman, prinsip dalam kehidupan kami. Di luaran sana banyak orang mulai berpegang pada pengalaman diri sendiri, berpegang pada cerita-cerita, berpegang pada pengalaman-pengalaman, dan lupa untuk bersandar kepada firman sebagai dasar. Tapi kami semua yang hari ini Tuhan izinkan duduk di persekutuan doa air hidup, kami tahu Tuhan kami datang bukan hanya sekedar berkumpul, tapi lebih daripada itu kami mau memberi hati kami, supaya kami benar-benar memberi hidup kami untuk melangkah dan melakukan segala sesuatu dengan prinsip dan dasar yang benar, bukan karena hal-hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus urapi kami semua, bukakan, singkapkan rahasia kebenaran itu, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami dengar itu benar-benar memberikan pelajaran penting bagi hidup kami, dan bangunan hidup kami semakin lebih baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, segala puji, segala sanjungan hanya bagi Kristus. Kami telah siap untuk dengar firman, dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh sepenuhnya. Jadi hanya di dalam nama Sang Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dengar firman bersama-sama katakan amin. Baik, shalom. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang ke-6 ya, dari pembahasan kita tentang doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus pernah berkata di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ketiga, dia berbicara tentang kehidupan kekristenan itu diibaratkan seperti sebuah bangunan ya. Paulus mengatakan bahwa dia dipercaya oleh Tuhan untuk meletakkan dasar ya, meletakkan dasar, lalu kemudian orang membangun terus di atasnya. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks itu 1 Korintus pasal 3 itu, saudara, Paulus mengatakan bahwa dasar yang diletakkan itu tidak boleh yang lain. Dasar yang harus diletakkan itu adalah Kristus atau Yesus itu sendiri. Ya, entah orang itu akan membangun dengan bahan bangunan jenis apa, tetapi dasarnya tidak boleh berubah. Dasarnya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu dasarnya. Nah saudara, kalau kita mengkaitkan atau mensinkronkan dengan apa yang Yesus pernah katakan waktu dia berkhotbah di bukit dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, di bagian terakhir daripada khotbah Yesus itu, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu kesan pendengar. Di situ Yesus berkata bahwa ada orang yang membangun di atas dasar yaitu batu, dan ada orang yang membangun di atas dasar yaitu pasir, saudara yang terkasih. Nah, namun dikatakan jelas bahwa dijelaskan di dalam teks itu, orang yang membangun di atas dasar batu itu adalah orang yang mendengarkan firman itu dan melakukannya. Nah saudara, saya menggarisbawahi kalimat itu, mendengarkan firman dan melakukannya. Tadi saya katakan kita mau sinkronkan dengan 1 Korintus pasal 3 tersebut. Jadi kalau Paulus berkata dasar, ya tidak boleh ada yang lain selain pada Kristus itu sebagai dasar. Dan kita kaitkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 24 dan seterusnya itu,
maka tidak lain yang dimaksud dengan dasar yang adalah Kristus itu adalah kebenaran atau firman yang didengar dan yang mau dipraktekkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Itu adalah dasar yang kuat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau dasarnya tidak kuat atau dasarnya itu bukan firman, dasarnya itu bukan Kristus, maka sebagus apapun bahan bangunannya pasti akan runtuh. Ya, sebagus apapun saudaraku bahan bangunannya, pasti waktu ketika diperhadapkan dengan badai, diperhadapkan dengan topan, diperhadapkan dengan ancaman bencana alam, itu pasti akan runtuh. Nah, hidup kekristenan itu saya ulang lagi diibaratkan seperti bangunan. Jadi dasarnya ini tidak boleh yang lain. Harus betul-betul adalah firman Allah, harus betul-betul adalah Kristus saja, harus betul-betul hanya Alkitab saja, dan itu harus menjadi fondasi kita, itu harus menjadi dasar kita. Kalau tidak, maka saudara biar rajin gereja, saudara biar rajin saudara menyanyi, saudara biar rajin berdoa, tapi kalau dasarnya itu tidak betul, maka itu ibaratnya bangunan yang saudaraku dibangun di atas pasir yang pasti akan rubuh. Nah, karena itu saudara, betapa pentingnya kita ini memahami doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran, ya saudara. Ya, ini penting sekali. Sebab kalau orang tidak memahami doktrin atau ajaran, itu dasarnya, itu firmannya, saudara. Itu yang menjadi fondasinya. Ya. Maka pasti hidup kita ini nggak karu-karuan. Ya, saudara, Anda mungkin rajin gereja, rajin persekutuan, tapi sekali lagi yang dipraktekkan bisa salah semua. Ya, karena dasarnya salah, karena fondasinya salah. Ya, tapi kita bersyukur sekali lagi. Waktu kita belajar firman Tuhan, sekali lagi kita sedang memperlengkapi diri kita dengan ajaran-ajaran, memperlengkapi diri kita dengan doktrin-doktrin supaya kita betul-betul kuat. Nah, sekali lagi kita sudah ada dalam pembahasan yang ke-6. Jadi saya cuma ingin memberikan pembukaan ini untuk kita semua lebih lagi semangat belajar firman, semangat lagi saudara untuk mendengarkan khotbah-khotbah doktrinal, ya saudara, khotbah-khotbah ajaran. Itu harus semangat mendengarkan, karena semacam saudara sedang membentuk fondasi atau dasar dalam hidup saudara, yang mana itu akan membawa hidup saudara mau ke arah mana, ya, mau terus bangunannya tambah kuat atau bangunannya mau runtuh, itu ditentukan oleh dasar doktrin ajaran yang saudara dengarkan di dalam pembahasan atau dalam khotbah-khotbah. Nah saudara, bagian yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang pengangkatan sebagai anak atau yang disebut dengan adoption, ya, pengangkatan sebagai anak. Saya ulang lagi urut-urutan keselamatan itu sendiri. Yang pertama adalah panggilan keselamatan yang terdiri dari dua, external calling dan internal calling. Itu pertama kita sudah bahas. Lalu kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari tentang yang namanya kelahiran baru. Ya saudara, kelahiran baru mutlak adalah kerja Tuhan dalam hidup kita. Dia yang membuahkan kita, lalu kemudian dia yang melahirkan kita. Dalam pembahasan itu saya sudah menyampaikan. Lalu yang ketiga, setelah dia melahirbarukan kita, dia memberikan kepada kita yang namanya faith atau iman. Ya saudara, iman yang diberikan adalah iman yang menyelamatkan atau true saving faith. Iman yang menyelamatkan itulah yang membuat orang kemudian masuk pada tahapan yang namanya conversion atau perubahan total di dalam hidupnya. Setelah orang itu mengalami perubahan total, lalu kemudian kita masuk kepada yang namanya pembenaran. Ya saudara, ini kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Lalu setelah orang itu mengalami pembenaran, maka yang berikut ini adalah orang itu akan diangkat sebagai anak. Nah, kalau bicara soal pembenaran pada minggu yang lalu, itu kita berbicara tentang legalitas status kita. Jadi saya ulang ya, pembenaran itu adalah bicara soal legalitas status saudara dan saya. Tetapi kalau kita bicara soal adopsi,
atau pengangkatan sebagai anak, itu kita bicara soal relasi. Jadi kalau tadi justification itu artinya, saudaraku, status kita di hadapan Tuhan dibenarkan, maka sekarang dia mau mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Sebab dengan anak-anak, maka saudara dan saya akan diberikan satu hubungan atau relasi yang begitu dekat, begitu intim, begitu spesial, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya di dalam Alkitab ada istilah atau gelar yang diberikan kepada Allah, itu adalah Bapa. Kenapa ada gelar atau istilah yang namanya Bapa itu? Bapa itu bukan nama, itu bukan nama Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nama Allah itu hanya satu, yaitu Yahweh. YHWH itu nama Allah. Ya sudah. Tetapi Allah itu memiliki gelar-gelar atau memiliki, saudaraku, predikat-predikat. Salah satunya adalah Allah itu disebut dengan Bapa. Kenapa disebut Bapa? Bapa itu menunjuk kepada suatu relasi yang kuat, relasi yang intim. Dengan nama Bapa itu berarti ada anak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Allah hadir sebagai Bapa, tentu ada anak-anaknya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini setan juga begitu. Setan juga memiliki status atau gelar sebagai Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena setan juga ada anak-anaknya. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak jadi anak Allah, pasti anak setan lah. Hanya itu dua anak saja, tidak ada anak lain. Anak tetangga tidak ada. Ini hanya anak Allah dan anak setan dalam kehidupan kerohanian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini betapa pentingnya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, atau orang Kristen yang sudah yakin dengan keselamatannya, hidup kekal, maka otomatis saudara akan menjadi anak-anak Allah. Itu berarti hubungan saudara, relasi saudara dan saya dengan Tuhan, itu bukan main-main. Itu relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu intim. Ada amin? Nah, saya hari ini akan membawa saudara lihat beberapa ayat pembuka yang menunjukkan bahwa ketika kita jadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, itu kita diberi status atau diberi pangkat, diangkat menjadi anak. Beberapa ayat ini kita lihat. Yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, dalam hitungan 3 kita baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak siapa? Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini punya status anak-anak Allah. Siapa? Kita yang percaya. Kita yang percaya kepada Yesus itu diberi status menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Kitab Roma pasal 8 ayat 15. Mari kita lihat. Ya, 1, 2, 3. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ingat pembahasan kita minggu lalu, waktu kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya, orang-orang yang dibenarkan itu dipimpin oleh Roh Allah. Berarti kita sudah terima Roh Kudus nih. Waktu kita terima Roh Kudus itulah yang ada dalam diri saudara dan saya, itu menjadikan kita anak Allah. Itu Alkitab bilang. Mengangkat kita, menjadikan itu sama dengan mengadopsi, mengangkat saudara menjadi anak Allah. Ya. Jadi luar biasa ini status kita nih. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat lagi ini ayat. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Karena hamba itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu juga predikat, ya. Maka dalam kasus tertentu kita bisa menyebut diri kita hamba Tuhan, boleh, ya saudara. Kapan itu kita sebut diri kita hamba Tuhan? Dalam hubungan pelayanan, dalam hubungan kerja, ya. Tapi kalau dalam hubungan relasi, kita bukan hamba, kita ini anak-anak Allah, ya saudara. Waktu kerja kita hamba. Maksudnya apa? Ada ketundukan, ketaatan dalam bekerja, semangat, loyalitas. Itu makanya kita diberi predikat hamba, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi dalam relasi kita ini anak. Kapan Anda buat relasi? Waktu doa. Mesti ingat, anak yang berdoa. Amin. Amin. Yang samping kiri kanan, waktu kamu berdoa bukan hamba, anak. Itu saudara yang terkasih. Karena kalau hamba yang berdoa, hamba yang minta, itu agak jauh itu. Anak itu lebih dekat, saudara. Dalam soal pekerjaan kita hamba, ya. Dalam soal saudaraku melakukan sesuatu kita hamba. Tetapi dalam relasi kita bukan hamba, tapi kita adalah anak Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tadi saya katakan bahwa status predikat Allah itu Bapa. Jadi saudara, kalau kita ini anak, kita ini ahli waris dari Allah, itu artinya Bapa kita. Ahli waris dari apa yang menjadi bagian dari Allah kita, apa yang menjadi bagian Bapa kita, kita menjadi ahli warisnya. Itu Alkitab katakan. Saudara lihat lagi ayat yang bicara masih tentang anak. Efesus 1 ayat 5. Mari kita lihat ayat ini. Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara bisa lihat ayat-ayat yang saya tunjukkan ini bicara secara eksplisit sekali bahwa kita ini disebut anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, status seperti ini nih saudara, ini status yang sangat penting, ya. Ini status yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan atau dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu saya akan membahas 3 hal penting dalam khotbah ini saudara, atau dalam bagian pembelajaran kita ini saudara, tentang apa saja yang saudara dan saya miliki sebagai anak, ya. Dalam status kita, dalam hubungan, dalam relasi kita dengan Bapa Sorgawi, Yahweh yang kekal itu, saudara, Allah pencipta langit dan bumi, yang disebut Bapa kita itu, atau yang mempunyai gelar Bapa itu, saudara, apa saja yang kita bisa dapat dari Dia sang Bapa itu, kita yang adalah anak-anaknya. Nah, saya dan saudara akan melihat beberapa teks. Yang pertama, kita baca dulu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Dalam hitungan ketiga kita baca teks ini, ya. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan kalimat ini penting, ya saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita berdoalah demikian, ya, Bapa kami. Ya, untuk kesekian kalinya saya selalu tekankan ini saudara. Kenapa dimulai dengan kata Bapa? Itu bicara soal relasi, hubungan. Jadi start awal, ya, mulai berdoa, betul semua tahu ini hubungan Bapa dan anak. Start Anda mulai, saudaraku, mulai tunduk kepala dan mulai mengucapkan sesuatu kata-katamu di hadirat Tuhan di dalam doa. Ketahuilah bahwa engkau sedang berkata bukan kepada siapa saja, bukan kepada saudaraku orang yang begitu jauh dari kita,
tetapi satu oknum, satu pribadi yang begitu dekat. Sebutan yang dipakai dalam teks Alkitab adalah Bapa. Lihat Matius pasal 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih bicara soal Bapa dan Anak. Ayat yang ke 13 apa ya? Kita lihat. Matius pasal 7. Bukan, sorry, sabar, saya lihat ayat itu. Bicara tentang masih doa ya. Ya, perhatikan ayat ini, Matius pasal yang ke-7, pengabulan doa ya. Ayat yang ke-7 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai dengan ayat yang ke-11, kita perhatikan satu perikop itu. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-7 mulai. Oke, saya baca ayat yang ganjil diikuti oleh Bapak Ibu Saudara. Ayat genap. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Kenapa? Saudara yang terkasih, ayat 9, 10 dan 11 menjadi jawaban. Kenapa kita cari dapat? Kenapa kita ketuk pintu dibuka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita meminta Dia kasih? Mari lihat ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jadi ini bicara relasi. Jika ia meminta roti, lalu ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11 kencang. 1, 2, 3. Jadi Ia akan memberikan Bapa yang di sorga. Yang Matius 6 ayat 9 tadi katakan, kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga. Kenapa kalau kamu berdoa dengan Bapa kami yang di sorga? Itu memberikan suatu pernyataan hubungan relasi yang begitu dekat. Nah, kalau relasi begitu dekat, ada suatu kepastian bahwa apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang diketok pasti akan diberikan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang sudah ada dalam kelompok keselamatan, yang sudah beroleh anugerah keselamatan, mempunyai relasi hubungan Bapa dengan anak, maka tidak ada satupun orang Kristen yang tidak diperhatikan oleh Sang Bapa. Apapun yang saudara alami, pasti Dia tahu. Amin. Maka anak-anak Tuhan ini kita mesti yakin ini ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ini yang kita mesti tahu sama-sama ya. Jadi kalau orang itu ada dalam kelompok orang yang sudah diselamatkan, dia semacam hidup ini, saudara, ya memang ada masalah, memang ada tantangan, memang ada segala macam hal yang diperhadapkan, tapi dia tahu ini relasi Bapa dan anak. Ya, masa saudaraku dibiarkan? Masa dibiarkan? Itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, saudaraku. Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Nah, kiranya waktu saudara belajar ini saudara semakin yakin dengan Tuhanmu. Sebab banyak orang Kristen ini yang sebenarnya belum jadi anak ya, karena tidak punya relasi dengan Bapa. Maka waktu menghadapi sesuatu dalam ini hidup, dia rasa Tuhan itu terlalu jauh sekali dari dalam hidupnya. Dia rasa Tuhan itu begitu jauh sekali dari dalam hidupnya, saudara yang terkasih. Sehingga orang mencari pertolongan kepada yang salah. Saya beberapa minggu yang lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memberi nasihat, memberikan arahan ya, kepada salah seorang ya saudara yang sakit. Lalu ada tim-tim doa palsu itu ya, tim-tim doa palsu atau tim-tim doa yang tidak belajar Alkitab ya. Kalau tidak palsu pasti belum belajar Alkitab, maka akhirnya salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, masa dong suruh orang supaya tidak boleh pergi rumah sakit kalau sakit. Ya.
ini tidak bisa ke rumah sakit. Kenapa tidak bisa ke rumah sakit? Ini persoalannya ini angin jahat. Jadi kalau infus kena angin jahat, itu langsung mati. Saudara, saya dalam hati, dia sekolah kedokteran di mana? Ya, antara infus dan angin jahat itu bisa bertabrakan. Ya sudah. Nah Bapak tua ini kan dokter sudah diagnosa punya penyakit paru-paru, saudara. Jadi saya bilang begini, Pak, kalau soalnya rawat, berarti Pak badan akan turun terus. Dia bilang, batuk syukurang Bapak. Kalau begitu Pak mesti doping dengan makanan bergizi, saudara yang terkasih. Saya bilang begitu. Minum susu, aduh Bapak. Tim doa bilang susu tidak boleh. Kenapa susu tidak boleh lagi? Ya. Infus tidak boleh, susu tidak boleh. Ya. Saudara yang terkasih dalam katanya kalau minum susu itu bertabrakan dengan racun. Ya. Karena ini angin jahat, ini racun. Jadi kalau minum susu itu langsung mati memang. Jadi waktu takut mati, akhirnya dia tidak minum susu. Saya bilang justru kamu tidak minum susu, sudah dekat dengan kematian. Lagi sedikit lu mati. Ya karena badan akan habis. Lu noe sudah selesai, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ulang, ini kenapa orang lebih percaya kepada bapa sesat, ya, bapa setan, ya, dibandingkan bapa sorgawi. Bapa sorgawi yang mau beri segala sesuatu yang baik tidak mau bapa setan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 8, bapa setan. Mari kita lihat ini, bapa setan ayat 44. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin saja melakukan keinginan bapakmu itu. Bapakmu suruh ini kamu ikut, bapakmu suruh itu kamu ikut. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak setan ini yang pasti mendatangkan kebinasaan. Tidak ada bapak setan kasih datangkan kebaikan, tidak ada. Kalau itu kebaikan semu, kalau itu kebaikan palsu. Karena Yohanes 10 sudah bilang begini. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini adalah pencuri, ini adalah bahasa simbolik, tipologi dari setan. Ya. Jadi setan itu tidak ada yang datang untuk saudaraku menyelamatkan. Setan itu pasti membunuh, membinasakan. Tapi saya ulang, orang-orang yang tidak belajar dan orang-orang yang tidak mengerti tentang keselamatan dari Kristus, dia tidak tahu status legalitasnya sudah benar. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan mengangkat dia sebagai anak yang membuat dia punya kepastian akan segala sesuatu. Karena kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang jahat kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Saudara yang terkasih dalam, kalau Tuhan tidak kasih, itu berarti bukan Tuhan tidak sayang. Tapi yang Tuhan tidak kasih itu karena itu tidak cocok dengan kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan Bapak tuh lebih tahu daripada anak. Ya. Anak itu tidak tahu. Karena itu anak kadang-kadang minta yang tidak sesuai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu kasih contoh. Saya punya anak dulu, sekarang dia sudah agak besar, jadi sudah banyak mengerti. Dulu dia masih umur 4 tahun, 5 tahun. Potong jangan masuk Alfamart. Saudara ini mampu tua pegang keranjang sendiri, dia bisa viruk semua, bawa barang semua dalam Alfamart, dia kasih masuk dalam keranjang. Nah, suka-suka dia. Ya kenapa? Dia nonton di YouTube kan, orang bikin konten yang sudah yang belanja taruh pikasir. Dia pikir potong juga gitu, piko tinggal bayar. Saudara, kenapa ya anak tidak pernah tahu apa yang saudaraku diinginkan dia itu baik atau tidak, itu dia tidak pernah tahu. Tapi Bapak tahu. Jadi saya ulang, kalau Tuhan tidak jawab itu bukan berarti Tuhan tidak mau, tapi tidak cocok dengan you. Tidak pas. Kalau kamu dapat itu, kamu bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau. Tapi dia sesungguhnya Bapa yang baik. Ya, dia Bapa yang baik. Maka hari ini saudara kita lihat, hal pertama, kalau kita ini adalah orang yang punya relasi Bapak anak,
keyakinan iman kita kepada Kristus itu, saudara, sebagai satu-satunya sentral atau sebagai fokus hidup kita, itu akan semakin paten. Saudara, ini saya tidak bicara bahwa kita akhirnya sempurna, no, ya. Tapi kita ini akhirnya semakin paham tuh siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Ya, yang muda-muda tak usah takut. Kalau saudara tahu, saudara pembapa itu ada Tuhan, ya pasti Tuhan itu sudah tata baik-baik, bertempung masa depan, karmana, bertempung hidup, karmana, Tuhan sudah atur semua. Ya, kita juga begitu. Yang penting betong tahu, betong status ini. Nah, ini hal pertama yang kita dapati sebagai anak. Ya. Jadi suatu kepastian, ya, suatu kepastian hubungan, boleh saya katakan itu ya, suatu kepastian hubungan dengan Tuhan, satu kepastian kedekatan itu Bapa anak. Jadi tidak ada yang sulit bagi orang Kristen. Ya. Tidak ada pergumulan yang berat. Makanya Paulus itu bilang pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, karena dia tahu dia anak dan ada Bapa. Tadi kita baca Yohanes 1 ayat 12, kita itu diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kuasa dalam teks bahasa Yunani itu dipakai kata exousia. Exousia itu artinya suatu mandat, otoritas. Saudara yang terkasih. Jadi mandatnya Bapa, mandatnya Allah, saudaraku, itu diberikan kepada kita. Otoritas Allah diberikan kepada kita. Makanya waktu Yesus sebelum dia naik ke sorga, saudara lihat Markus pasal 16. Ini kata dia. Ya, karena dia ini bicara kepada anak ini. Ya, Markus pasal 16, mari kita lihat mulai dari ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Markus 16 mulai ayat 16 kita baca ya, dan seterusnya. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kalau baca kata dan di sini, Anda dan saya tidak boleh jadikan percaya dan baptis itu menjadi dua arti, tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Sebab kalau orang memakai kata percaya dan baptis itu menjadi dua arti, maka kelompok-kelompok tertentu bilang begini, kalau belum baptis berarti sudah masuk surga. Nah, jadi mesti baptis dulu baru masuk surga. Tidak, sebenarnya ini hanya kata penekanan. Kenapa? Karena selalu di dalam teks Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu pasti dibaptis. Itu selalu, saudara. Maka ini semacam pendobelan makna, sehingga memberi penegasan. Jadi bukan karena baptis berselamat, bukan. Ya, percaya, selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita diselamatkan karena percaya. Nah, sudah selamat apa? Lihat sekarang ayat 17. Ini otoritas Tuhan kasih. Ya. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan mereka ayat 18, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita dikasih otoritas. Kalau saudara bandingkan Matius 19, Yesus berkata bahwa segala kuasa yang ada di sorga, di bumi diberikan kepada kita. Ya, itu. Jadi ini betapa pentingnya anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara mengetahui bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang betul-betul ada di dalam kelompok selamat, maka kita adalah anak-anak. Anak-anak itu diberi suatu predikat status hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat itu menandakan bahwa saudara dan saya ini mempunyai suatu wewenang, kekuatan, kuasa, otoritas yang diberikan antara Bapa dan anak itu, saudaraku, tidak ada batasan. Itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya.
Ini betapa pentingnya. Sehingga kita terus percaya dan yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Dia pasti bekerja di dalam hidup kita. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, tapi Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Ya. Dokter bikin pikiran agak lem, salah nyambung kawan. Ya, baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita miliki sebagai anak? Ya, selain kita dikasih suatu hubungan kedekatan yang membuat kita punya otoritas, kuasa. Yang kedua, Ibrani 12. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12. Ayat 5 sampai ayat 11. Kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Seperti, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Garis bawah kata, anak-anak jangan anggap enteng didikan Tuhan. Lalu ada kata diperingatkannya. Next, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada kata menghajar, menyesah, diakuinya sebagai anak, pasti itu. Dia hajar, dia sesah, saudaraku. Next, ayat 7. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. 9, saudaraku. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ayat 10, saudara yang terkasih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. 11 terakhir. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ini Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Saudara, kita membaca teks ini, kita menemukan beberapa kali ya, penulis Ibrani ini mengatakan bahwa kalau anak itu pasti dihajar, ada didikan, ada ganjaran, ada sesahan, saudara. Itu kalau kita ini disebut anak, maka saya berikan kesimpulan saja. Ibrani pasal yang ke-12 ini ayat 9, ayat yang ke berapa tadi? 5 sampai dengan ayat yang ke-11 itu sebenarnya sedang memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya anak itu tidak pernah lepas dari yang namanya pendisiplinan. Itu pasti. Ajaran dan disiplin itu sesuatu yang erat kaitannya dengan bapa dan anak. Bapa di dunia ini saja dikatakan dalam teks itu, dia tidak akan mungkin kasih biar depo anak kalau bikin salah. Saudara, bapa di dunia ini juga memberikan ajaran-ajaran. Kalau saudara baca kitab Amsal itu, aduh banyak sekali yang dikatakan tentang bagaimana ajaran seorang ayah kepada anak-anaknya, ya. Bagaimana seorang ayah mendidik anak-anaknya. Nah, relasi kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan sebagai bapa anak itu bukan hanya sekedar mendapat otoritas, bukan hanya sekedar mendapatkan kuasa, mempunyai suatu relasi sorga dan bumi yang dekat. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga tidak pernah lepas untuk terus dididik, diajar, dinasehati,
Bahkan terkadang sekali-kali dalam tempo tertentu dia harus menyesah kita, memukul kita, supaya kita tetap ada di jalur kebenaran, supaya kita tetap menghasilkan buah-buah kebenaran, seperti yang dikatakan dalam teks tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting, anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami bagian ini, saudara, maka banyak orang Kristen yang saudara tidak suka ketika dididik oleh Tuhan, ketika dihajar oleh Tuhan, ketika disesat oleh Tuhan. Dia pikir Tuhan sudah lepas tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan sedang melatih kita sebagai anak-anaknya, mendidik kita, ya. Makanya ini betapa penting kalau kita bicara soal didikan atau sesahan pukulan, saudaraku, itu bisa mengandung dua makna. Makna yang pertama, saudara, Tuhan itu mendidik kita, menghajar kita lewat apa yang kita terima atau lewat saudara firman yang kita dengarkan. Ini kita sedang mendengarkan ajaran, didikan, nasihat Bapak kita. Maka anak yang baik itu, saudara, pasti waktu Tuhan ajar dia, waktu Tuhan didik dia, Tuhan kasih tahu kebenaran-kebenaran sama dia, dia tambah hari tambah mengerti, tambah hari tambah paham, karena dia mengikuti didikan itu, ajaran itu, saudara. Itu ciri khas seorang anak. Dia akan tunduk kepada ajaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam konteks kebangkitan Tuhan, ya saudara, Petrus itu bukan sempurna dalam mengenal Tuhan, ya. Padahal dia pun pengakuan itu, waduh, besar, dahsyat, saudara. Ya, dia mengaku bahwa kalau semua menyangkal Tuhan, dia tidak akan menyangkal. Ya, dia juga pernah, saudaraku, memberikan pernyataan sampai dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, orang lain bilang beta ini adalah Yohanes Pembaptis, orang lain bilang beta ini Elia, tapi lu bilang memang ya beta ini Mesias. Itu bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi di saat yang sama, kalau saudara baca teks itu, ya Matius 16, di saat yang sama juga Tuhan kemudian menegur dia dengan keras, ya, karena dia pikir ikut Tuhan itu tidak menderita. Dia pikir ikut Tuhan itu tidak harus menyangkal diri. Dia pikir ikut Tuhan itu enak-enak saja. Saudara yang terkasih, waktu Tuhan Yesus bicara sampai kepada soal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus tidak setuju. Petrus bahkan bertentangan. Tapi saudara lihat ya, Petrus itu seorang yang mau dididik dan diajar. Padahal teguran Tuhan itu keras. Hai setan, minggir lu, iblis minggir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan minggir kamu. Bahasa Yunani sebenarnya tidak menggunakan kata diabolos, tapi menggunakan kata satan. Saudara, ya, kata satan itu artinya lu salah, ya, lu tidak sesuai, ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pernah digeser, tapi dia itu orang yang mau belajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nonton beberapa hari yang lalu ini, ada film baru ya, 2025 itu apa judulnya saya lupa. Ya, saudara, yang ditayangkan di bioskop tentang peristiwa Paskah. Itu bagus ya, saudara, meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi semacam ada suatu permainan cerita yang diberikan, yang memberikan penegasan tentang pribadi Petrus itu. Ya, saudara, waktu itu kan di cerita itu Petrus itu menyangkal, lalu kemudian Yudas juga menjual Yesus, dan kemudian saudara, waktu Yudas gantung diri dalam cerita itu, saudara, Petrus itu datang, lihat Yudas lagi gantung diri nih. Itu tidak dalam Alkitab, saudara. Tapi waktu dia lihat Yudas itu gantung diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu setan mulai bisik sama dia, itu jalan keluar. Lebih baik lu juga sudah menyangkal, toh lu sama dan itu juga Yudas, ya. Jadi sekarang tali Yudas itu masih ada, lu veo sudah dilupu leher. Ini setan mulai omong ini, saudara, di film.
Lalu kemudian Petrus mulai hela tali dan mulai lilit di depu leher. Tapi begitu lilit di depu leher, dia dengar suara Tuhan datang. Bahwa itu ada dalam Alkitab ya saudara. Ya, aku sudah mendoakan kamu supaya imanmu tidak boleh tergoncang. Nah saudara, waktu dia dengar itu kalimat firman Tuhan itu, dia akhirnya lepas kembali itu tali dan dia lari pergi untuk berjumpa dengan murid-murid yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya begini, jadi orang Kristen itu tidak ada yang sempurna. Ya. Sehebat-hebatnya kita, kadang kita ini masih butuh pendidikan, ajaran Tuhan, saudaraku. Kita mesti dididik, diajar oleh Tuhan dari hari ke hari. Maka orang kalau sudah berhenti belajar, orang kalau sudah berhenti untuk sudah mendengarkan didikan Tuhan, dia sebenarnya bukan anak. Orang Kristen yang sudah tidak lagi mau memberi hatinya kepada didikan firman Allah, ajaran Tuhan, dia bukan anak. Sebab anak itu selalu memberi dirinya untuk diajar, dinasehati, dididik. Semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih baik, diperbaharui saudaraku. Lewat apa? Lewat didikan Tuhan. Itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang ya Tuhan tidak pakai hanya firman. Yang kedua, Tuhan bisa pakai yang namanya saudara berbagai hal dalam hidup kita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tadi saya beri contoh kasus Petrus, bukan? Tuhan pakai ayam untuk memberikan pendidikan bagi dia juga. Ya, kadang Tuhan bisa memakai sarana-sarana di sekitar kita ya untuk mendidik kita juga. Tapi didikan yang paling utama itu adalah firman. Saudara yang terkasih dalam. Jadi waktu kita baca Alkitab, semakin saudara rajin baca firman, itu sebenarnya saudara sedang menjadi anak-anak yang betul-betul mau dengar apa yang Bapak katakan. Ya. Tapi kalau ada orang yang suka berdoa Bapak, tapi dengar firman, suka baca Alkitab, justru mau, aduh Bapak dan anak dari mana yang model begini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba saudara punya anak, lalu saudara ngomong, dia balik belakang, atau dia tidur, atau dia angkat bantal kok dia tutup dua-dua telinga. Aduh, itu botol panas tinggi itu. Saudara yang terkasih. Jadi pada kesempatan yang luar biasa ini, ingatlah itu. Maka selama saudara ikuti ajaran 6 pertemuan ini, kita semua sedang dididik oleh Bapa. Saya beri kesaksian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk sampai kepada posisi hari ini dalam diri saya, saudara, saya masih merasa bahwa saya butuh belajar banyak, saudara. Ya, untuk mengerti tentang Tuhan di dalam Alkitab, itu kita tidak bisa berhenti dididik satu kali. Kalau kita berhenti belajar, ya berarti sudah kita stupid, sudah. Kita bodoh pasti. Sudah. Nah tambah hari kita ini berhadapan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang semakin bertentangan dengan kebenaran. Kapan hari yang lalu saya khotbah tentang orang hidup tidak bisa dirasuki orang mati. Saudara. Setelah saya khotbah, seorang ibu datang dan bilang sama saya begini, Pak Pendeta, memang betul. Orang hidup tidak bisa, orang mati tidak bisa merasuki orang hidup. Tapi ada pengecualian Bapak. Pengecualiannya itu Bapak. Kan kadang-kadang, saudara, kita kepenuhan roh rasul-rasul. Kepenuhan roh rasul-rasul. Ya saudara. Jadi dia penuh roh Rasul Petrus. Dia penuh rohnya Rasul Yohanes. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang di dalam Alkitab hanya ada satu kasus di mana roh orang benar itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, diperalat, ya, atau dalam tanda kutip ya, bukan sebenarnya bukan roh Samuel, ya, tapi ini roh setan yang menyerupai ya, Samuel, lalu kemudian datang kepada Saul. Nah siapa yang panggil itu, saudaraku? Yang panggil itu kan penenun, bukan saudaraku, hamba Tuhan yang panggil. Itu jelas bukan dia, mana ada saudaraku
roh orang benar, lalu kemudian dipanggil oleh manusia jahat, penjahat, dukun, santet ini? Kan tidak mungkin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu hanya satu-satunya kasus di dalam Alkitab. Ada seorang nabi yang benar yang kemudian datang lewat pernyataan itu, tapi itu jelas bukan. Saudara yang terkasih, saya bilang begitu sama mama tua. Kenapa saya bilang itu bukan roh Samuel? Alkitab berkata dengan jelas bahwa setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangankan roh Samuel. Jadi saya bilang kalau ada orang yang kerasukan roh Petrus, itu pasti dia kerasukan roh setan. Saudara, waktu saya omong begitu, mama tua muka berubah memang. Ya, saya tidak tahu entah dia yang saudaraku kerasukan roh Petrus, karosa apakah. Pokoknya tidak ada. Saudara, kenapa kita bisa punya pemahaman begitu? Saudara, karena kita kadang-kadang memang perlu belajar Alkitab lebih dalam lagi. Berapa hari yang lalu juga saya bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lebih suka orang bertanya kepada saya dibandingkan orang minta doa kepada saya. Loh iya, kenapa? Doa itu lu bisa sendiri. Ya, kau tinggal berdoa sah. Tuhan Yesus tolong saya hari ini. Kau tidak bisa doa begitu. Ya, tuh. Tapi kalau saudara tidak mengerti kitab suci, saudara tidak paham ajaran-ajaran yang sesungguhnya, saudara perlu orang-orang yang bisa memberikan pengajaran itu. Saudara tidak bisa tanya langsung kepada Tuhan. Tuhan, Anda boleh tanya, tapi Tuhan akan suruh bicari pendeta ini, bicari dosen ini, bicari yang belajar teologi ini. Pastilah. Kenapa? Karena Tuhan pakai mereka untuk saudaraku memperlengkapi gerejanya. Amin, anak-anak Tuhan. Jadi jangan cuma rajin minta dukungan doa, rajinlah bertanya tentang sesuatu yang penting di dalam Alkitab. Ada amin? Nah, saya omong begitu sama jemaat. Saya bilang begitu. Kalau berdoa tuh kamu bisa sendiri, tapi bukan berarti saya tolak kalau kamu minta dukungan doa. Tidak. Tapi saya lebih suka kalau kamu lebih kreatif dalam hal kebenaran. Belajar firman. Karena kita ini anak. Anak tuh kalau tidak tahu apa-apa mesti tanya bapak mama kan. Saudara yang terkasih dalam. Sebab kalau anak cari jawaban di luar, parah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting ini. Ya. Kalau tidak, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan tersesat. Kita akan jalan salah. Ya. Betapa pentingnya, saya ulang lagi sudah. Jadi didikan itu menjadi sesuatu yang hal penting dalam hidup Kristen. Ya. Yang ketiga, terakhir. Yang terakhir saudaraku, mari kita lihat Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kitab Roma pasal 8, 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita ini karena sudah menjadi anak Allah, maka kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita tidak takut lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Ketakutan itu masih menjadi bagian sarana yang dipakai oleh setan, ya, untuk mempengaruhi orang-orang Kristen. Takut mati masuk neraka, takut hidup kita ini tidak ditolong Tuhan, takut saudaraku, pokoknya segala macam ketakutan itu setan suka pakai. Makanya ini ayat bilang anak-anak Allah itu diberi Roh Kudus. Roh itu membuat kita tidak takut lagi. Karena kita tidak boleh ada dalam perbudakan setan. Setan itu memperbudak saudara sehingga ada dalam ketakutan-ketakutan yang tadi saya sebutkan. Ya, saudara yang terkasih. Karena kita sudah belajar ini doktrin keselamatan sampai akhir, tapi kadang orang pulang, orang bisa takut lagi. Bisa mati masuk surga kusuan deh. Nah, saudara. Kenapa? Ya karena setan itu suka menuduh kita.
memperbudak kita dengan tuduhan-tuduhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini betapa pentingnya kita setiap hari itu mesti sadar bahwa saya sebagai anak, ya saudaraku, saya semakin hari dipimpin oleh Roh Kudus. Roh itu menghibur, Roh itu menginsafkan, Roh itu menyadarkan, Roh itu menolong, Roh itu menuntun kita kepada segala kebenaran, sehingga kita tidak ada lagi dalam ketakutan, anak-anak Tuhan. Nah, jadi relasi kita ini semakin pasti, ya anak-anak Tuhan, ya. Jadi relasi saudara dan saya itu semakin pasti di hadapan Tuhan. Kalau tidak ya kita akan menjadi Kristen abal-abal, ya. Jadi doktrin keselamatan di bagian kita yang ke-6 ini, saya ulang lagi saudaraku, betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan untuk terus meyakini akan status kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah diangkat anak Allah, saya ulang, ingat bahwa engkau punya hubungan yang begitu dekat, sehingga otoritas, eksosia, kuasa diberikan kepada saudara. Yang kedua, waktu saudara menjadi anak-anak Allah, semakin hari saudara akan tahu bagaimana Tuhan mengajar kita step by step, sehingga hidup saudara itu akan terus berubah. Dari salah jadi baik, dari tidak tahu jadi tahu, dari keliru jadi benar. Ya itu karena kita jadi anak yang dididik. Tidak akan tinggal terus dalam kebodohan, tidak mungkin. Karena mata hati kita akan terus diterangi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, Anda dan saya ini akan tiap hari dipimpin Roh Tuhan, sehingga kita tidak lagi dalam ketakutan-ketakutan. Apapun keadaan kita, kita pasti diberi kuasa, diberi keberanian, diberi jalan keluar, karena ada Roh Tuhan yang menuntun kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Ada amin? Sama-sama katakan, saya anak Allah. Bilang samping kiri kanan, kamu diberi otoritas. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan malas berdoa. Ya, ada otoritas, ada kuasa dalam diri saudara. Yang kedua, sama-sama dengan saya kita katakan, saya mau didisiplin. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, saya diajar, saya dididik, saya dihajar, saya disesah. Amin. Untuk kebaikan. Ada amin ya saudara yang terkasih. Jadi tidak ada orang Kristen salah-salah terus. Pasti dari hari ke hari akan dari salah jadi benar, salah jadi benar, keliru jadi betul, tambah hari tambah begitu. Dan yang ketiga, sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus pimpin saya. 1, 2, 3. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, jangan takut lagi. Bilang samping kiri kanan, tidak ada yang perbudak kita. Tuhan berkati kita. Haleluya.